Pemirsa, atap gedung Lembaga Sensor Film di Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu pagi roboh. Meski aktivitas masih berjalan, pihak gedung memasang garis pembatas guna menghindari reruntuhan puing bangunan. Inilah kondisi gedung film Pesona Indonesia atau dikenal dengan gedung Lembaga Sensor Film yang berada di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Warga heboh karena pada Rabu pagi atap gedung ini roboh. Belum diketahui pasti penyebab robohnya atap yang berada di lantai 8 gedung. Diduga karena bangunan sudah berusia tua. Hingga saat ini aktivitas di gedung 8 lantai ini masih berjalan. Pihak gedung telah memasang garis pembatas guna menghindari jatuhnya puing-puing bangunan. Sementara itu, pemirsa, ribuan buruh di Purwakarta, Jawa Barat berunjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Buruh menutup sejumlah jalan protokol dan arteri arah Jakarta-Bandung dan menutup akses tol Sadang. Ribuan buruh turun ke jalanan kota Karawang menyuarakan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR Rabu kemarin. Mereka bahkan menggelar konvoi dan memblokade sejumlah akses jalan protokol dan arteri di kota Karawang. Mereka memprotes sikap DPR dan pemerintah yang dituding tidak berpihak pada kaum buruh. Aksi unjuk rasa bahkan dilanjutkan dengan menutup akses masuk tol Sadang. Akibatnya, lampu lalu lintas pun lumpuh. Massa mengancam akan berangkat ke Jakarta bila keluhan mereka tidak ditanggapi pemerintah setempat. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI konsisten menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Pihaknya kini tengah mempersiapkan tim hukum untuk menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Sikap KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar di Indonesia, kami akan mengambil langkah konstitusi untuk mengajukan judicial review ke MK dalam waktu segera. Siang ini kami sudah melakukan rapat terbatas bersama seluruh jajaran pengurus dan mempersiapkan tim hukum untuk mempersiapkan gugatan tersebut. Dan dalam kesempatan ini saya minta juga kepada seluruh buruh Indonesia yang mulai tadi pagi, besok dan lusa menyuarakan pendapatnya. Saya berharap betul jaga ketertiban, jangan terprovokasi dan tetap berjuang sehormat-hormatnya. Pemirsa, unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Bandung, Jawa Barat Selasa kemarin tidak hanya berakhir ricuh. Sejumlah fasilitas umum pun dirusak oknum pendemo. Salah satunya adalah Taman Cikapayang yang merupakan ikon Kota Kembang Bandung. Inilah kondisi Taman Cikapayang usai unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Selasa kemarin. Massa merusak pot bunga hingga tanaman dan tanahnya berantakan. Selain itu terlihat lampu taman dan satu tenda yang ada di taman itu juga dirusak. Beberapa sampah, bekas bungkus makanan, dan minuman pun terserakan di taman ini. Massa tak hanya merusak Taman Cikapayang saja, kantor DPRD Jawa Barat juga mengalami kerusakan. Terlihat kaca pos keamanan di halaman kantor DPRD retak. Sebagian fasilitas di depan gedung juga terlihat berantakan, bekas vandalisme. Dan rencananya massa akan kembali menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat hari ini. Informasi terkini akan disampaikan Desi Juliani di Bandung, Jawa Barat. Desi, bagaimana jalannya unjuk rasa di sana siang ini? Ya, selamat siang Davi dan Lovi. Rencananya siang hari ini aksi unjuk rasa akan kembali digelar dan berpusat di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan rencananya akan hari ini melakukan aksi unjuk rasa adalah para kelompok mahasiswa yang tergabung dari seluruh BEM, seluruh universitas di Kota Bandung, kemudian dari Persatuan Mahasiswa Muslim Indonesia. Tadi sekitar pukul 10.15 ada beberapa kelompok mahasiswa memang sudah mulai berdatangan ke area gedung Sate Kota Bandung untuk melakukan orasi. Mereka melakukan orasi dan mereka ini adalah para mahasiswa yang tergabung dari KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Mereka berorasi, mereka menyerukan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja. Spanduk-spanduk berisi tuntutan tersebut juga dibawa, dibentangkan dan juga sudah beberapa ditempel di area depan gedung Sate Kota Bandung. Dan orasi ini tidak berlangsung lama, Davi, Lovi dan juga pemirsa, hanya sekitar 10 menit mereka berorasi di depan gedung Sate Kota Bandung. Kemudian massa langsung bergerak menuju ke gedung DPRD Provinsi
Provinsi Jawa Barat. Mereka berorasi yang sama menuntut agar pemerintah membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan pemerintah. Nah, sementara selain itu juga dari sisi pengamanan sendiri, sejak pagi tadi kami sudah melihat beberapa personil keamanan juga sudah mulai bersiaga, terutama di area gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan hari ini dari informasi yang kami dapatkan, ada sekitar kurang lebih 800 personil dari Kepolisian Polrestabes Bandung yang disiagakan untuk menjaga jalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa hari ini. Dan untuk pengamanan sendiri memang dipusatkan di ring 1, yaitu di sekitar gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, kemudian juga di area gedung Sate Kota Bandung. Dan dari pantauan kami, Davi, Lovi, dan juga pemirsa, siang hari ini memang arus lalu lintas di area gedung Sate dan juga gedung DPRD Provinsi Jawa Barat belum mulai diberlakukan penutupan jalan. Penutupan jalan dari informasi yang kami dapatkan tadi akan dilakukan situasional seperti itu, tergantung nanti kondisi dan situasi. Jika memang sudah tidak memungkinkan, masa sudah mulai berdatangan menuju ke kawasan gedung DPRD dan juga gedung Sate, maka kawasan jalan Diponegoro, kemudian juga kawasan jalan Cilamaya dan kawasan jalan Arya Jipang akan ditutup. Davi, Lovi. Terima kasih Desi Yuliani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah buruh di kawasan industri Pulau Gadung menggelar aksi menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dengan berkonvoi dan menjemput buruh lainnya. Kamis siang, massa buruh kembali menggelar aksi demonstrasi di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Setelah bertemu di titik kumpul di depan kantor pajak Pratama Jakarta Cakung 1, para buruh melakukan konvoi mengelilingi kawasan industri untuk menjemput kawanan buruh lain. Para buruh masih menyuarakan aspirasi yang sama. Secara tegas, mereka menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena dianggap lebih menguntungkan pengusaha dibandingkan hak dan kesejahteraan buruh. Pemirsa, kita akan lihat langsung bagaimana suasana di kawasan Pulau Gadung. Ada rekan Yosefina Damaris di sana. Yosefina, apakah massa masih berada di sana siang hari ini? Ya, Davi, Lovi, dan juga pemirsa, hari ini aksi demo buruh menolak Omnibus Law Cipta Kerja masih berlanjut di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tadi aksinya dimulai pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Mobil komando tiba diiringi konvoi dari massa buruh menggunakan sepeda motor. Awalnya berkumpul di titik temu ini di depan kantor pajak di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur ini. Kemudian mereka mengelilingi kawasan industri Pulau Gadung ini, mengajak kawan-kawan buruh lain untuk sama-sama menggelar aksi di sini. Saat ini mereka tengah istirahat sholat, kemudian nanti akan dilanjutkan lagi, kemungkinan akan berlangsung hingga sore nanti. Pada dasarnya mereka masih menyuarakan aspirasi yang sama, secara tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka menyoroti pasal-pasal ketenaga kerjaan yang dianggap lebih menguntungkan pengusaha dan juga merugikan kaum buruh begitu. Di antaranya misalnya ada PWKT, perjanjian waktu kerja tertentu atau kontrak, sehingga ini memungkinkan pegawai statusnya ini kontrak seumur hidup dan imbasnya mereka tidak mengenal pensiun ataupun pesangon. Berbicara pesangon, di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini, pesangon dipangkas menjadi 25 kali upah, sebelumnya 32 kali upah. 25 kali upah ini rinciannya 19 kali ditanggung oleh perusahaan, sementara sisanya akan ditanggung pemerintah lewat jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian terkait dengan waktu kerja, ada penambahan jam lembur 4 jam sehari ataupun 18 jam seminggu. Kemudian untuk ketentuan jam kerjanya pun menjadi 6 hari kerja dalam seminggu. Mereka juga menyoroti terkait dengan penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang cenderung tidak transparan dan minim partisipasi karena dilakukan ataupun dibahas pada tengah malam dan disahkan tergesa-gesa, yakni pada 5 Oktober 2020 kemarin dalam sidang paripurna dilakukan oleh DPR RI. Dan terkait dengan gelombang demo buruh ini, David dan juga Lovi, rencananya akan dilakukan hingga esok 8 Oktober 2020. Tapi tadi para buruh memastikan bahwa aksi akan berlangsung dengan tertib dan tetap mematuhi protokol kesehatan. David dan Lovi. Baik, terima kasih Yosefina Damaris melaporkan langsung dari Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tangis haru pecah dalam pertemuan antara Kasat Sabara Polres Blitar AKP Agus Hendro Tri Susetyo dengan Kapolres Blitar AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya. Keduanya sempat terlibat perseteruan hingga berujung pengunduran diri Kasat Sabara dari jabatannya.
tangis haru pecah saat pertemuan antara Kasat Sabara Polres Blitar AKP Agus Hendro Trisusetyo dengan Kapolres Blitar AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya di kediaman Kasat Sabara. AKP Agus Hendro berulang kali meminta maaf kepada pimpinannya. Minta maaf dan Kapolres Blitar mendatangi rumah AKP Agus Hendro untuk bersilaturahmi dan memperbaiki hubungan setelah keduanya terlibat perseteruan. sejauh ini masalah sudah clear ya, nggak ada masalah. Sebenarnya tadi saya sampaikan kan miskomunikasi bisa saja terjadi ketika antara apa yang menjadi suatu kebijakan perintah dari pimpinan dan kemudian di level bawah ini kan harusnya tidak saja menjabarkan tetapi sudah harus segera melaksanakan apa yang menjadi tuntutan pimpinan, tentu menjadi tuntutan bagi masyarakat juga. Sebelumnya Kasat Sabara Polres Blitar AKP Agus Hendro Trisusetyo mengundurkan diri dari jabatannya karena menerima perlakuan tidak enak dan sering dimarahi oleh Kapolres Blitar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Warga Semarang, Jawa Tengah menyegel pangkalan truk karena tidak kunjung membayar kompensasi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di iNews ya.